Baik, pemirsa TV yang dimuliakan Allah, kita kembali bergabung dalam Ustaz Menjawab. Alhamdulillah di studio telah ada Bapak Ustaz Mustaman Usman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya, sudah hadir untuk menyemarakkan Ustaz Menjawab hari ini. Baik, selanjutnya kita beri kesempatan kepada Bapak Mustaman untuk menyampaikan sedikit lagi tentang rukhsah puasa Ramadan ini. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi man tabi'ana ba'd. Para pemirsa SCTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah kita hari ini sudah memasuki hari yang ke-9 daripada bulan Ramadan. Artinya pas bulan pertama ya itu satu hari lagi ya, Sa'atul Rahmah akan berlalu dan meninggalkan kita memasuki fase yang kedua, Sa'atul Maghfirah. Nah, berbicara rukhsah atau sesuatu keringanan bagi orang berpuasa itu sendiri, kita melihat arkan daripada wajib puasa itu sendiri atau syarat wajib puasa itu sendiri kan ada 4 ya. Yang pertama Islam ya, yang kedua baligh, yang ketiga berakal, yang keempat qudrah ala siyam, artinya mampu di atas berpuasa. Nah, di ketika 4 unsur tersebut memenuhi standar pada diri seseorang hamba Allah atau orang mukmin, maka dengan sendirinya dia diwajibkan berpuasa. Poin yang keempat adalah qudrah ala siyam, mampu di atas berpuasa. Itu standarisasi dari kewajiban atau syariat daripada puasa itu sendiri. Mampu yang bagaimana? Ya, jadi qudrah ala siyam itu muqabalah daripada ajuz ya, atau lemah. Jadi di ketika hari ini lemah fisik misalnya, ya, lemah fisik. Kemudian bagi orang yang tua, renta, faktor usia. Kemudian bagi orang yang menyusui, dikhawatirkan anaknya, bagi orang yang mengandung dikhawatirkan dirinya, kemudian bagi orang musafir dikhawatirkan kesehatannya, itu ada rukhsah. Jadi dalam kaidah itu rukhsah adalah satu solusi apabila terjadinya kebuntuan. Ya. Al-musyikatu tajlibu ala taysir. Rukhsah begitu juga. Berarti ada sesuatu yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ketika kita tidak mampu berbuat demikian ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang hamba untuk melakukan sesuatu apabila hamba itu tak sanggup melakukannya. Maka Islam itu kan fleksibel ya. Hukum itu fleksibel. Kalau enggak ini harus ini. Jadi kehadiran Islam itu kan rahmatan lil alamin. Islam membawa misi adalah kedamaian, kesejukan ya. Kemudian relatif dalam berbagai hukum itu dikondisikan sesuai dengan kemampuan daripada hamba tersebut. Jadi lebih-lebih dalam berpuasa, karena berpuasa itu kan ibadah yang paling berat ya saya rasa, karena berbicara ibadah sirriyah, ibadah rahasia, kemudian dia di dalamnya ditempa oleh berbagai kesabaran, kedisiplinan, kemudian kejujuran dan berbagai tempaan di dalam puasa tersebut, sehingga satu sisi Allah Subhanahu wa taala memberikan kelonggaran atau amnesti namanya kan, atau hak prerogatif Allah kepada orang berpuasa, sehingga mereka berpuasa itu benar-benar karena panggilan iman dan keikhlasan. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu sebagai landasan yuridisnya. Jadi di ketika orang terpanggil melakukan puasa itu karena panggilan iman, karena panggilan keikhlasan, kemudian itu tadi faktor daripada tazkiyatul dhahiri dan tazkiyatul qalbi, bersihnya penyakit zahir dan maksiat batin. Saya rasa orang yang melakukan puasa itu sendiri atau ibadah itu sendiri akan menghargai puasa itu sebagai sebuah hal kebutuhan. Jadi dalam melakukan sebuah ibadah itu ada dua sudut pandang atau dua perspektif, adalah
ada sebagai kewajiban, ada sebagai kebutuhan. Ya, seseorang menganggap ibadah termasuk puasa itu adalah sebagai kewajiban, itu mereka melakukan hanya ikut-ikutan karena Islamnya di KTP, karena dia keturunan Islam, kewajiban. Tetapi ruh di dalam puasa itu dangkal atau nihil. Tetapi ketika kita menganggap sebuah ibadah termasuk puasa itu sebuah kebutuhan, maka puasa itu akan banyak memberi bekas dan banyak memberi input-input daripada hasil puasa itu, sehingga puasa itu membentuk karakter kita menjadi orang yang bertakwa. Dari kalimat amanu, Allah memanggil di awal Al-Baqarah 183, sehingga tujuan atau maqasid daripada puasa itu adalah la'allakum tattaqun, semoga kita bisa menjadi orang yang bertakwa. Takwa adalah derajat yang paling tinggi daripada penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik Ustaz Ustami. Alhamdulillah juga sudah masuk SMS. Assalamualaikum Ustaz Amir. Walaupun di sini ada 3 ustaz hari ini ya. 2 yang hebat. Ya. Saya presenter ya. Saya ingin bertanya Ustaz, apakah orang-orang yang tidak memakai jilbab, apakah puasanya sah atau bagaimana? Wassalam, Ibu Hasbiyanti, Krung Kalau Ketapang 2. Silakan Ustaz. Baik, Ibu yang bertanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang sah atau tidaknya puasa orang yang tidak pakai jilbab. Ya, tentu puasa ini sah ya, puasa beliau itu sah, cuman perbuatan ini haram. Artinya membuka aurat di hadapan orang lain itu hukumnya haram, tapi puasanya sah. Jadi dalam agama itu tidak semua yang haram itu lantas tidak sah, bukan. Nah, jadi seperti orang memakai pakaian dari hasil curian. Baju yang dia pakai baju curian atau baju korupsi umpamanya. Lalu dia menggunakan baju itu untuk salat. Salatnya sah tapi perbuatannya itu haram. Nah, jadi di saat beliau itu berpuasa tidak pakai jilbab, jadi beliau hanya berdosa dari sisi tidak pakai jilbabnya. Adapun puasa itu sah. Nah, jadi demikian. Iya, saya pikir sependapat kita ya. Yes, jadi sah. Sah ya. Bahkan kalau kita tinjau lebih jauh itu kan misalnya harta hasil rampasan atau hasil korupsi ya oleh koruptor karena dapat hidayah dari Allah sehingga dia insaf bertobat, kemudian harta tersebut mau diapain, mau kemana dia? Nah, secara hukum fikih kan harta itu haram dihanguskan, ditenggelam dalam air. Bagaimana juga itu kan harta itu kalau dia mau tobat nasuha digunakan pada maslahah ammah ya, kepentingan umum, dibuat WC kah, jalan kah, yang namun sesuatu harta itu kan nikmat Allah. Ya, jadi kalau mau bertobat ya. Iya. Nah, jadi begitu juga dengan jawaban tadi. Jadi ada lain-lain masalah. Ini masalah tutup aurat kan. Ya, baik. Ya, baik dari Bapak Husaini Ahmad di Lumbata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustadz, saya ingin bertanya, apakah orang tua yang tidak mampu lagi berpuasa, apakah wajib mengeluarkan kifarat atau ada yang mengatakan tidak wajib, dimaafkan? Bagaimana yang sebenarnya menurut mazhab Syafi'i? Wassalam, Tunku Husaini Ahmad. Silakan. Ya, baik. Tadi sudah saya sebutkan di awal, ada 2 yang orang diringankan untuk tidak berpuasa, artinya boleh tidak berpuasa. Yang pertama tadi orang sakit, yang kedua orang musafir, yang ketiga adalah al-ajzu anis shaum, yaitu orang yang tidak sanggup berpuasa, artinya orang yang lemah. Nah, jadi orang yang sudah sangat tua, baik laki-laki ataupun perempuan, kalau beliau itu memang tidak sanggup lagi berpuasa, maka beliau itu boleh mengeluarkan per harinya
perharinya itu 1 mud makanan. Ya, berdasarkan hadis dari Rasulullah SAW bahwa Rasul mengatakan asy-syaikhul kabir wal mar'atul kabir la yastati'ani ayyasuma, orang yang laki-laki yang tua kemudian perempuan yang sudah tua tidak sanggup lagi berpuasa, maka diberikan tiap-tiap hari itu 1 mud makanan. Jadi fa'alaihi likulli yaumin muddun min qumhin. Jadi setiap hari jadi diberikan 1 mud makanan. Juga berdasarkan ayat Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin. Orang-orang yang tidak sanggup berpuasa maka disuruh oleh Allah taala untuk memberikan tiap-tiap hari itu 1 mud dari makanan. Juga salah seorang sahabat Nabi, Anas radhiyallahu anhu, ya, ketika beliau sudah tua, setahun sebelum beliau wafat, fa'aftara wa at'ama. Jadi beliau berbuka, tidak berpuasa, dan beliau memberikan makanan. Jadi di saat ada orang tua umpamanya yang tidak sanggup berpuasa, maka diperbolehkan bagi beliau itu untuk tidak berpuasa dan membayar fidyah. Fidyah itu 1 mud makanan, ya. Jadi diberikan setiap hari atau nanti dikumpul sekali baru diberikan. Tapi kalau seandainya orang yang sudah sangat tua, jadi ada ulama mengatakan kalau memang beliau miskin, beliau tidak punya apa-apa, dalam mazhab Syafi'i juga disebutkan itu kewajibannya gugur, ya, karena jangankan fidyah, zakat saja, zakat fitrah saja, kalau seandainya kita miskin kan tidak wajib kita keluarkan. Jadi fidyah juga demikian. Ada orang sudah sangat tua, beliau umpamanya anaknya nggak open umpamanya, atau ada anaknya juga miskin sama seperti beliau, beliau sedang sakit-sakitan, uang nggak ada, apa-apa juga nggak ada, ya, maka beliau ini tidak usah membayar fidyah karena memang beliau tidak mampu. Nah, jadi Allah Ta'ala seperti kita sebutkan di ayat-ayat tadi bahwa kalau kita tidak mampu berpuasa, bayar fidyah. Tidak mampu bayar fidyah berarti ya pergi saja. Nah, jadi demikian. Tidak ada pemaksaan dalam agama, la ikraha fiddin, kan? Tidak ada pemaksaan di dalam agama. Ya, baik, kita lanjutkan dari Ibu Ati di Lambu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Begini Ustaz, selama ini di awal puasa ini sangat terik matahari. Jadi saya mandi berkali-kali. Kadang-kadang masuk air ke telinga. Lalu kita ketok-ketok keluar airnya. Apakah sah puasa atau bagaimana? Masalah Ibu Ati di Lambu. Ya, silakan. Ya, baik, terima kasih. Jadi dalam jabaran tentang yang membatalkan puasa itu sendiri, ya kan, memasukkan sesuatu dalam rongga terbuka, ya, memasukkan. Jadi sengaja memasukkan sesuatu dalam rongga terbuka. Jadi pertanyaannya, ketika air itu masuk tak sengaja, tak sengaja, itu artinya faktor yang diruksah atau faktor yang dimaafkan, tidak sengaja. Misalnya boleh kita sedang duduk dan kemudian dipercik air oleh anaknya atau oleh orang lain, ya. Jadi kecuali itu faktor sengaja, ya, memasukkan sesuatu dalam rongga terbuka, apakah dalam mulut, dalam hidung, dalam telinga atau dalam punggung itu sendiri dengan unsur sengaja, itu dapat membatalkan puasa itu sendiri. Iya, alhamdulillah. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz Amir. Waalaikumsalam Pak Baktiar, ya, di Aceh. Mohon maaf Ustaz Amir yang menyimpang betul dari topik. Iya. Namun ini juga saya harus tanyakan. Ya. Memang sama-sama kita tahu Ustaz, salat berjamaah itu lebih bagus daripada salat sendiri. Demikian juga salat di awal waktu itu dibatalkan mendalam-dalamkan. Namun di dalam prakteknya ada
yang Ustaz sebutkan, yang kaji ketabiat Ustaz. Jadi ini tadi. Selalu imam telah, takbir telah, tiba telah. Nah, pertanyaannya, apakah kita harus mana lebih baik kita menunggu imam yang tip kaji keluar telah dengan semayang aja dulu? Karena ini tidak lagi apa, yang sudah tabiatnya, jadi kritik tadi gitu kan. Jadi ini apa nih begitu? Jadi pertanyaan saya yang pertama, lebih jelas. Kita semayang tidur, putar press, tapi press lagi kan? Yang pertama. Yang kedua, tadi kita lihat sila ataupun muhsin. Oh, itu ada nikahnya. Memang bukan wajib ya. Tidak orang lain melakukan salat sunat. Ini muadzin ini kita ilmu telawud pahami pula tahu. Jadi mengganggu orang lain sebenarnya. Pertanyaan saya yang pertama tentang telawud pahami ayat atunya, apakah ada anjuran dengan ya mengenai yang kedua mengenai telawud menolak? Apakah dengan telawud pahami ada manfaat lebih, ada nilai tambah daripada sendiri? Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah Pak Bakhtiar, ini ada dua narasumber kita memang mumpuni, kedua-duanya dosen di UIN ya, Ustaz Fabiani dan Ustaz Misman. Mungkin sudah didengar tadi permasalahannya, silakan dan antara kedua. Baik, Ya. kami bagi jawabannya. Pertanyaan yang pertama nanti Ustaz bertamam, pertanyaan yang kedua atau nanti boleh kita tambah. Yang pertama, ada sahabat tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, amal apa yang paling baik ya Rasulullah?" Rasul menjawab, "As-salatu fi awalil waqti." Salat di awal waktu. Jadi begitu azan maka sangat utama kita melakukan langsung kita mengerjakan salat setelah masuk waktu, kemudian azan, kemudian kita mempercepat mengerjakan salat. Kenapa dalam agama disuruh kita mempercepat salat? Salah satu alasannya supaya kita jangan meringankan salat. Jadi kalau untuk jadi kan nanti timbul hana boleh sembahyang. Jadi ada rasa nanti di dalam hati kita bahwa salat itu boleh kita permainkan. Kemudian ketika terjadi ta'arud umpamanya, ini ada imam umpamanya, toib tak bak kesembayang. Jadi leugaran hana sembayang. Ya, jadi apakah lebih baik kita salat sendiri atau kita menunggu berjamaah? Jadi dalam masalah ini berjamaah itu memang lebih utama daripada salat sendiri. Itu namanya ta'arud di dalam agama. Kalau kita salat sendiri di awal waktu nggak ada jamaah. Kalau kita menunggu tapi agak telat itu ada berjamaah. Maka berdasarkan hukum fikih ta'arud di dalam kajian-kajian fikih kita dapati bahwa menunggu jamaah itu lebih baik. Kemudian juga ini saya lihat memang bagus ya ketika kita bulan puasa ini. Kadang-kadang menan le tam buka tiga laju sembahyang. Jadi puan hana ke lempah menan. Jadi sebenarnya bolehlah kita ya mengundurkan sedikit tapi beda trade aja. Jadi ada saya lihat begitu seteguk air minum langsung azan karena takut. Jadi sebenarnya begini, dalam agama kita harus bisa membedakan antara larangan dengan yang lebih aula, dengan yang lebih afdal. Ya, kalau larangan itu umpamanya dalam pikiran kita umpamanya nyumenan lehatan mesti lo sembahyang aju. Itu berarti enggak boleh terlambat kan? Padahal dalam agama kan tidak seperti itu. Jadi ada yang lebih afdal, ada yang lebih utama. Jadi memang kalau dalam kondisi-kondisi normal, jadi begitu azan, jadi langsung salat. Itulah ibadah yang paling utama. Kemudian kalau kita sudah pernah ke Arab Saudi, ke Mekah, ke Madinah, sudah umrah atau sudah haji umpamanya.
kita dapati di sana ini semua waktu ibadat. Jadi setelah azan itu lama kita tunggu baru qamat. Bahkan kalau salat subuh itu sampai kita tertidur baru qamat. Juga ada hadis Rasulullah ingin saya sampaikan kepada pendengar yang dirahmati Allah, bahwa Rasulullah itu salat subuhnya itu beliau bukan kita katakan telat, tapi Rasulullah itu memperlambat salat jamaah subuh. Kenapa Rasulullah memperlambat salat jamaah subuh? Karena Rasulullah itu menunggu sahabat-sahabat yang lain. Jadi Rasulullah tanya, ini siapa yang enggak datang, siapa yang enggak datang, ini kemana, sampai semuanya sudah ada, baru dilakukan salat. Sampai sekarang di Mekah, di Madinah itu salat subuhnya itu terlambat. Jadi kita jangan berpedoman secara umum seperti itu kan, taghayyurul ahkam, berubahnya hukum itu sesuai dengan kondisi zaman dan keadaan. Jadi kondisi di sana ketika salat berjamaah itu kenapa lama setelah azan baru qamat? Karena menunggu orang di hotel. Jadi orang lama berkumpul baru masuk ke Masjidil Haram, baru masuk ke Masjid Nabawi karena memang menunggu jamaah. Tapi kalau seandainya kondisi kita di sini di Aceh, jadi begitu azan itu sangat lebih utama, setelah itu kita langsung mengerjakan salat. Jadi jangan kita memperlambat salat karena kita ingin mendapatkan afdal. Jadi hukum itu berubah dengan sesuai kondisi dan keadaan. Begitu yang dikatakan oleh ulama-ulama usul fiqh di dalam kajian usul fiqh itu sendiri. Baik, bisa kita tambah berbicara tentang salat tadi. Begitu salat atau begitu azan berkumandang langsung salat, atau ada jedanya, ya, atau ada keinginan yang lain misalnya untuk apakah kita makan dan sebagainya. Itu kan sesuai dengan kaidah usul atau kaidah fikih, idza ta'arada muqtada wal mani qudima lil mani. Apabila ta'arud atau bertentangan antara yang kita hendaki dengan sesuatu yang menegah, maka didahulukan qudima mani, ya, sesuatu yang menegah. Artinya kita mau salat, kemudian pas berbetulan dengan salat, ya, azan waktu makan sudah tiba, ya kan? Itu mana yang harus didahulukan? Kita harus lihat kondisi pribadi seseorang. Kalau dia langsung salat, kemudian konsentrasi khusyuknya terjamin, itu didahulukan salat dulu baru makan. Tapi kalau memang dia khusyuknya terganggu, baru didahulukan makan dulu. Artinya mana yang lebih urgensi daripada sesuatu yang dapat menghadirkan kekhusyukan dalam salat, itu yang wajib didahulukan, ya. Begitu. Ya, baik, terima kasih Ustaz Usama dan terima kasih yang bertanya tadi. Soal yang kedua tadi apa? Soal yang kedua tentang ada selawat setelah azan, ya. Biasanya kan kadang-kadang syair Abu Nawas, itu kan bagus juga, ya. Kayak Aceh, kan? Kayak Aceh ada juga, ya. Bagaimana ini Ustaz Usama? Baik, memang Aceh itu kan kaya dengan berbagai syair, ya kan? Apalagi syair yang mengandung makna heroik ibadah atau jihad di sana, kan? Banyak sekali para ulama kita Aceh dulu kan berselawat dengan pantun syair, kan, dengan nazam-nazam hadis majah itu, kan. Artinya itu sah-sah saja. Itu kan karena bahasa kan ada dua, itu ada bahasa Arabiah, ada bahasa Ajamiyah. Bahasa yang termulia adalah bahasa Arabiah. Tapi ketika mustami atau orang yang mendengar bahasa Arab tidak dimengerti, maka kita dituntut untuk menggunakan bahasa yang sederhana, bahasa yang mudah dimengerti, dengan satu catatan adalah syair atau nazam atau selawat yang diterjemahkan dalam bahasa lokal itu adalah sesuatu yang bisa menambah ilmu dan menambah pengetahuan bagi mustami'nya itu. Jadi jangan menjadi linglung atau bingung orang yang mendengar, dia yang membaca nggak ngerti, orang yang mendengar apalagi, kan. Berarti itu sah-sah saja dalam asal tidak keluar dari konteks. Misalnya kita berdoa, misalnya, ya, berdoa dengan bahasa Ajam, itu boleh. Misalnya sesudah kita berdoa dengan bahasa Arab,
ada sesuatu yang menyentuh ya, tapi nggak bisa kita ungkapkan dengan bahasa Arab, kita pakai bahasa ajamnya. Iya. Kan? Ya. Itu sesuatu yang menyentuh. Karena yang diinginkan dari agama itu adalah orang bisa mentadabbur bacaan demi bacaan yang dibaca. Itu hakikat daripada pengamalan adalah sesudah dia bisa memahami kontekstual yang ada, kemudian di samping itu dia bisa mentadabbur apa isi di balik daripada konteks itu. Itu Ustaz. Ya, baik. Dan kita juga berpengalaman, kita lihat baik di Dayah maupun di Menasah-Menasah, karena menunggu jamaah juga. Iya. Setelah adzan jamaah mati di sungai. Isi di sungai. Jadi alangkah baiknya diisi dengan seperti yang dikatakan oleh Ustaz Usama, dengan syair atau selawat yang dimengerti oleh jamaah. Tentu itu tidak terlalu panjang kan. Kalau sudah naik ke Menasah semua jamaah, baru di iqamah. Ya. Nah, memang ada berpendapat itu Bid'ah. itu biasa ya. Jadi kalau yang saya perhatikan ya, ketika saya kecil juga saya sering mendengar itu. Seperti yang dikatakan oleh guru kita tadi, Ustaz Amir, bahwa itu sambil menunggu datangnya berjamaah. Cuman kita lihat dulu bentuknya apa. Jadi yang dibaca itu apa. Kalau seandainya yang dibaca itu salawat atau terjemahan salawat, itu nggak ada masalah. Ada dalilnya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Cuman pertanyaannya, apakah pernah dikerjakan oleh Rasulullah seperti itu? Jadi ada ibadah-ibadah yang memang terkait atau terikat dengan waktu, ada ibadah yang tidak terikat dengan waktu. Salah satu ibadah yang tidak terikat dengan waktu itulah salawat. Jadi salawat itu kapanpun boleh kita baca, dimanapun boleh kita baca, asalkan jangan di dalam WC. Jadi saya pribadi, saya mendengar juga, melihat. Kalau memang itu salawat, saya setuju. Tapi kalau seandainya syair-syair yang tidak menentu, saya berharap ditukarlah dengan salawat-salawat yang memang bermanfaat. Kemudian jangan terlalu lama. Kadang-kadang orang oban tapeh pun gak nyampe nak jajak. Sebab orang ngepeh kamat. Jadi begitu kamat baru datang. Makin gem talawut, makin gua mengalah play talawut dan kunya ngubah. Jadi hana jajak masjid. Iya. Nah, itu makanya tapi ini berlakunya biasanya bukan di kota ya. Kalau orang kota ya itu artinya sudah siap. Jadi tidak lagi mandi, tidak apa-apa. Jadi saya pikir kalau menurut saya itu tergantung daerahnya. Ya, jadi tergantung keadaannya. Jadi walau yang paling utama salat di awal waktu, tapi kalau sambil-sambil menunggu orang datang, maka tidak ada masalah. Yang penting yang kita baca adalah salawat kepada Rasulullah SAW. Sekali lagi, lebih-lebih kan tradisi kita itu di Menasah atau di kampung-kampung kan menjelang sahur atau sesudah ngaji di Menasah itu kan sering kan bercai dengan zikir dengan macam-macam tuh kan. Artinya kami mengimbau ya, kami di samping daripada pimpinan ormas kemudian anggota MPU Aceh, kami mengimbau hal-hal tersebut dihindarilah. Karena yang pertama, kalau sesuatu yang tidak bermanfaat, cai-cai yang tidak ada manfaat dan berimbas langsung kepada ibadah umat, itu bisa mengganggu konsentrasi orang untuk istirahat. Iya, itu kan. iya, Banyak sekali ini yang sudah mentradisi dalam masyarakat, maka hal-hal yang laga atau hal-hal yang tidak berfaedah itu setidaknya itu dihindari. Ya, baik Ustaz. Pemirsa jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda iklan berikut.